Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa kembali melakukan belusukan ke pasar tradisional. Khofifah memberikan semangat kepada para pedagang yang mengeluhkan sepinya pembeli di era persaingan pasar digital. Khofifah kali ini menyapa para pedagang di pasar tradisional Kapasan, Surabaya, Jawa Timur. Tak hanya menyapa warga, tim pemenangan Khofifah juga melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di pintu masuk pasar. Kepada Khofifah, para pedagang mengeluh sepinya pasar tradisional. Menanggapi hal tersebut, calon gubernur petahana ini akan memperkuat literasi digital bagi pedagang agar pedagang pasar tradisional mampu bersaing di era digital. Menurut Khofifah, pasar digital merupakan realitas yang harus dihadapi oleh pedagang konvensional. Ya, untuk mengetahui apa saja aktivitas kampanye para paslon di Pilkada Jawa Timur, kita bergabung dengan rekan Farah Manhila untuk melaporkan kampanye Khofifah Indar Parawansa. Selamat sore Farah, bagaimana agenda untuk Khofifah Indar Parawansa untuk sore hari ini? Silakan Farah. Iya, berita Zeka dan juga pemirsa, memang Khofifah Indar Parawansa, calon gubernur Jawa Timur nomor urut 2, ini sudah melakukan sejumlah agenda sejak pagi hari. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa sekitar pukul 7.30 Khofifah Indar Parawansa ini mengunjungi Pasar Kapasan, Surabaya. Pemirsa, kemudian dilanjutkan sekitar pukul 9.30 Khofifah ini mengunjungi atau belusukan ke Pasar Pabean di wilayah Surabaya Utara. Dan kemudian agenda dari Khofifah Indar Parawansa pada sore hari ini, pemirsa, sejak kurang lebih sekitar pukul 2 siang tadi ini Khofifah menghadiri pertemuan dengan para pemuka agama Kristen di Sidoarjo. Pertemuan yang digelar di wilayah Sidoarjo ini, pemirsa, tidak hanya dihadiri oleh para pemuka agama di wilayah Sidoarjo saja, tapi juga dihadiri oleh sekitar 350 orang perwakilan pendeta ataupun pemuka agama gereja Kristen di wilayah Jawa Timur. Tadi sejak pertama kali Khofifah Indar Parawansa datang, ini langsung diburu oleh para pemuka agama untuk bersuah foto bersama dan juga menyampaikan harapan dan juga aspirasinya terkait kondisi-kondisi para pemuka agama di wilayahnya masing-masing. Kehadiran Khofifah hari ini, pemirsa, di wilayah Sidoarjo tidak hanya untuk mendengar harapan, tapi juga untuk mendengar bagaimana rekomendasi dari para pemuka agama untuk menjalankan program-program Gubernur Jawa Timur jika Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Elistianto Dardak ini terpilih menjadi gubernur di periode berikutnya. Sejumlah pemuka agama tadi juga sudah menyampaikan bagaimana kondisi di wilayahnya masing-masing. Beberapa di antaranya ini pada tahun 2023 di era Gubernur Khofifah Indar Parawansa, sejumlah para pemuka agama ini, pemirsa, telah menerima bantuan atau berupa dana hibah untuk pembangunan rumah peribadatan di wilayah Jawa Timur. Namun memang ketika ditanya apakah semua wilayah di Jawa Timur ini sudah mendapatkan bantuan dana hibah, ini beberapa sejumlah pemuka agama ini menyampaikan bahwa tidak semua wilayah ini mendapatkan bantuan atau dana hibah untuk pembangunan rumah ibadah. Untuk itu pertemuan hari ini, seluruh aspirasi dan juga harapan dari masing-masing pemuka agama disampaikan langsung kepada Khofifah Indar Parawansa. Harapannya agar tidak hanya mewujudkan kerukunan beragama di antar agama di wilayah masing-masing, tapi juga Khofifah bisa turut fokus terhadap pembangunan rumah peribadatan di wilayah Jawa Timur tanpa terkecuali. Tidak hanya di wilayah timur Jawa, tapi juga di wilayah barat dari wilayah Jawa Timur. Dan pemirsa, memang sampai saat ini Khofifah Indar Parawansa ini masih terus menyampaikan orasinya terhadap para pemuka agama di wilayah Jawa Timur. Berkaitan dengan Hari Kesehatan Mental, pemirsa, Khofifah ini juga menyampaikan bahwa pihaknya ini telah memiliki program khusus berupa program Mental Wellness dan Happiness Center yang akan difokuskan untuk anak-anak muda dan juga generasi muda yang memiliki atau yang beresiko tinggi memiliki gangguan kesehatan mental. Hal ini disampaikan kemarin pada saat agenda kampanye memperingati Hari Kesehatan Mental. Sementara pemirsa, berkaitan dengan persiapan debat pertama calon gubernur Jawa Timur yang akan digelar pada Jumat 18 Oktober 2024 yang mengangkat tema kebutuhan dasar dan kesejahteraan, ini Khofifah Indar Parawansa sebelumnya menyampaikan bahwa ia dan juga Emil Elistianto
Elistianto Dardak ini menyampaikan sudah siap dalam menghadapi debat pertama. Hal-hal yang dilakukan oleh Kofifa Indar Parawansa beberapa diantaranya ini pemirsa adalah melakukan koordinasi yang intens dengan Emil Elistianto Dardak, kemudian juga menggali lagi data capaian program-program yang menurut Kofifa dan juga Emil ini adalah menjadi makanan sehari-hari, karena setiap harinya Kofifa maupun Emil ini terus melakukan update data kondisi terkini di wilayah Jawa Timur melalui mencakup sejumlah sektor baik pendidikan, kesehatan, kependudukan maupun kedaulatan pangan. Dan dalam debat pertama nantinya pemirsa, menurut Kofifa ini adalah momentum Kofifa Indar Parawansa dan juga Emil Elistianto Dardak untuk menyampaikan data selama 5 tahun ia menjabat. Demikian kabar pilihan dari wilayah Jawa Timur. Selanjutnya Kofifa akan melakukan pertemuan terima kasih atas laporannya, Farah. Selamat bertugas kembali, Farah. Terima kasih.